Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil bertemu lagi dengan Retail Team TV. Salam NKRI, Negara Kesatuan Retail Team Indonesia. Oke, ini kita berdua aja nih Bang ya. Nah, kita nih kan diskusi mengalir ya Bang ya. Jadi kali ini kita akan bahas, kemarin kan kita di sesi pertama itu udah bahas tentang perkembangan dunia retail dan retail raksasa retail. Nah, sekarang kita bicara ada raksasa baru Bang. Oke. Ada mulai fenomena. Nama raksasanya adalah Meduromart. Wah, ini keren. Alfa Madura. Meduromart. Nah, Bang udah ngamati ya Meduromart ini ya? Ya beberapa bulan-bulan terakhir inilah ya. Kalau dulu mungkin setahun terakhir kita belum begitu terasa gitu ya. Iya. Tapi ternyata kesini kok makin terasa. Fenomena makin marak dan ternyata di Jogja saja sudah ada sekitar 1.200-an. 1.200? Ya. Riset Abang nih 1.200-an ya? 1.200 di Jogja ya? Ya. Wah, gila nih. Ya. Jadi kalau perkembangan retail modern, berapa di Jogja? Ya kalau dulu saya data yang lama ya, Alfa Indo itu kalau nggak salah ya masing-masing 500-an ya. Nggak tahu sekarang nih, itu tahun 2000 sebelum corona lah saya baca datanya itu. Kan ini 5 kabupaten. Ya. 4 kabupaten, 1 kota madya. Ya. Kalau 500-an bagi kita rata-rata 100 lah. 500 Alfa, 500 Indo kalau nggak salah ya. Nanti mungkin ini udah berkembang ya datanya, kita nggak tahu di Jogja berapa. Nanti kita riset lagi. Nah itu ternyata 1.200-an dah. Ini kan 1.200-an pasca corona ya Pak? Pasca corona? Pasca corona loh Pak. Meledaknya loh. Dan apa ya? Memang khas ini. Jadi gimana Pak? Jadi apa ya? Fenomenanya ini memang karena perantauan dari Madura ini kan sudah sadar betul bahwa mereka harus eksis. Harus eksis. Jadi mereka ini bahkan mengawalinya dari pekerja proyek ya, kuli bangunan. Dulu kuli bangunan apa segala macam ya kan. Kemudian ngumpulin modal. Hanya mungkin antara 10-13 juta jadi warung kecil. Oke. Yang warung yang ecek-ecek lah. Ecek-ecek ya. Nah, kurang 3x5, kurang 3x3 gitu ya. Dijaga sendiri. Ya, kan jaga dia sendiri. punya istri, punya anak, jaga. Kemudian buka yang kedua. Nanti begitu bagus ngambil orang di kampung. Nah, di sini. Gitu. Nah, sistemnya kekerabatan ya. Nah, gitu. Mantap. Ini sebenarnya sama kayak orang Padang, Pak. Gitu ya. Orang Padang tuh dulu di perantauan juga sama persis. Jadi mereka ngerantau dulu, nanti itu sukses, ajak keponakannya, saudara-saudaranya, nanti diajarin dulu di situ. Nah, nanti dia suruh buka tuh namanya kaki 5. Padahal kakinya 4. Nah, nanti dibukain itu, nanti saudaranya disuruh situ. Nah, itu sama persis ya? Sama. Ya. Dan sistem gajiannya juga lebih murah. Oke, gimana itu kok bisa murah? Ya, karena kan kalau kerabat sendiri, itu kan berapa hasilnya pun mereka bagi. Oke. Bagi hasil berarti ya? Bagi hasil ada, sistem gaji ada. Sistem gaji ada juga. Tapi jadi mereka menerapin dua sistem mana yang mau dipilih. Oke. Tapi kalau pekerjanya ini pinter, maka dia pasti memilih bagi hasil. Karena dia kan ada berkembang. Kalau bagi hasilnya kan polanya gini ya, kan kita udah tahu ya retail ini kan keuntungan 10%. Berarti jadi mereka gampang aja ngitungnya ya. Pokoknya omset 1 juta hari ini dikali 10% berarti 100.000 nih. 100.000 dikali 30. Berarti 3 juta. Tinggal bagi 2. Oke. Persentasenya kita nggak tahu nih. Anggap ini sederhananya aja begitu ya. Nah, dan mereka disiplin. Disiplinnya gimana? Disiplin bahwa 10% itu laba. Oke. Itu tidak lebih pemakaian untuk kebutuhan mereka harian tidak lebih dari segitu. Jadi dipakai untuk bisa bagi hasil segala macam. Bos gitu. Pokoknya bagi hasil 10%. Nah, kemudian yang 90% berarti ya. Yang HPP-nya ya. HPP 90%. Itu mereka balikin lagi untuk modal. Oke. Dengan disiplin itu lama-lama kan gede. Nah, kemudian bisa buka 2. Makanya ini fenomenal banget. Kenapa? Setelah corona ya kita tahunya, apalagi kita meledakkan, kita juga jualan rani di Retail Team Indonesia. Itu kan mereka kencang sekali tuh. Setiap bulan tuh masih ada yang beli gitu loh. Dan mereka tuh hebat sekali kalau beli itu.
Pokoknya ada barang sikat langsung. Oke. Jadi nggak ready stock lah. Ready stock. Jadi kalau ada barang ready stock mereka pasti sikat. Tapi kalau kita suruh PO dulu nggak mau, dia langsung cari yang lain. Oke, berarti kan kita memang harus ready stock ya. Rata-rata kita mungkin udah puluhan ya teman-teman sahabat Madura ini yang beli rak ke kita. Wah, jadi kalau kita, apalagi sekarang di stok kita udah cepat, mereka langsung beli berapa. Pokoknya mereka pilih ini, dan rata-rata karakteristiknya ini belinya yang double bang, sama N. Oh gitu? Ya, belinya double sama N. Jadi double aja sama N. Jadi untuk tengah ruangan ya? Tengah aja. Nah nanti pinggirnya dia pakai rak kayu. Oke. Nah standarnya gitu. Betul. Ya. Jadi mereka lebih mengedepankan barang, ya, daripada tampilan. Oke. Dan ciri khasnya depannya apa? Apa mini. Iya betul. Jadi di ciri khas pom mini ini bikin unique selling sendiri ya. Berarti ada pom mini ya. Itu brand mereka gitu tuh. Jadi pokoknya kalau ada toko, ada pom mini depan, ya bisa dipastikan 90% dari toko Madura nih. 99,9%. Itu pasti Madura, Alfa Madura. Nah, itu menjadi salah satu kekuatan mereka ya. Kekuatan brandnya di situ. Ya. Terus berarti kan bisa ini keren loh bang. 1.200 dalam jangka waktu hanya berapa tahun loh bang? Ya. Karena itu baru Jogja loh bang, itu baru Jogja loh bang. Jadi mereka mengamati ceruk pasar itu bagus. Gimana? Mereka mengamati ya, bahwa toko-toko retail itu kan malam sudah tutup. Mungkin jam 9, jam 10 tutup. Betul. Sekarang pun toko berjejaring di Jogja malam udah nggak 24 jam lagi. Nah, kan diambil oleh mereka itu sampai pagi. Sampai pagi ya. Jadi 3 shift. Jadi mereka 24 jam ya? 24 jam 3 shift itu. Iya. Nah, kan enak aja. Sekarang misalnya saya sebagai suami nih, buka malam ya kan, malam. Pagi. Ya. Nanti yang pagi sampai malam bisa adik saya, bisa istri saya, bisa anak saya. Iya. Apalagi kan mereka sudah, kalau konsepnya bagi hasil, berarti kan milik saya ini. Betul. Jadi mereka membuka konsep bagi hasil itu berapapun keuntungannya bagi ya kan? Betul. Artinya apa? Artinya tidak ada HPP atau biaya operasional yang melebihi atau menggerus laba. Ya. Kan begitu? Ya betul. Karena biaya operasionalnya nggak ada nih. Nggak ada biaya gaji. Betul. Ya kan? Hanya mungkin untuk operasional biasa bisa sewa, oke lah. Itu kan bisa di bulanannya berapa. Ya. Tapi mereka meniadakan faktor penggerus laba yang paling penting, apa itu gaji. Ya. Itu kan bisa 30%. Betul. Hilang itu diganti menjadi laba bersih. Akhirnya berjuang untuk omsetnya naik. Kan gitu. Nah kan kita gini bang, karena kita konsultan minimarket modern ya nih rata-rata. Biasanya kan kita selalu menggaungkan yang namanya toko, kalau bagus itu kan penataan harus keren. Oke. Yang kedua kalau bisa pakai software. Ya. Ini ternyata faktanya. Nah, toko Madura ini juga menjadi kelemahan mereka. Kelemahan. Iya, kelemahan. Di satu sisi kelemahan. Jadi kalau di Alfa Madura ini belum begitu aware terhadap software. Iya. Beberapa kasus penjualan ya misalnya nih. Ya. Penjualan hari ini. Ya. Itu duitnya kemana belum tahu. Iya. Real time belum tahu. Iya. Nanti baru ketahuan mungkin sebulan. Ya, nah, barang habis, duitnya habis. Jadi artinya memang ada juga yang sukses, ada juga yang tiara. Ya, tergantung supervisinya, komitmennya sama yang punya dengan yang dianggap bagi hasil ini ya. Dan saya yakin pasti kalau kita nggak memakai software, yang secara online, kemudian bisa terbaca datanya, itu pasti akan mengalami problem. Lama kelamaan ya. Ya. Karena mereka kan kelihatan. Karena pakai software aja itu aja udah masih ada masalah. Masih ada. Kan ini software nggak sempurna ya. Tapi itu kan meminimalisir ya. Meminimalisir. Apalagi nggak ada. Nah, jadi ini hanya percaya dia Tuhan aja. Ya, betul. Kan sekian banyak barang itu nggak mungkin secara manual kita satu. Butuh waktu banyak. Padahal harus jualan tiap hari. Kemudian harus belanja, ada barang baru. Gitu kan. Stok awal, pembelian, stok akhir, wah itu ribet banget kalau nggak pakai software. Oke. Jadi di satu sisi mereka masih bertahan tanpa software, tapi di sisi lain mungkin beberapa juga ada ya kasus-kasus tertentu. Nah yang menarik gini bang, kita mengamati nih kemarin itu
ketika kita di Sleman ini mengalami produk yang langka. Oh, produk langka. Contohnya Le Mineral galon. Oke, Le Mineral ya, betul. Nah, itu karena ada isu, ya kan, isu Ukraina, Rusia, bukan, Palestina. Oh, Palestina. Boikot Israel. Boikot pura-pura. Itu ngaruh ya? Oh, ngaruh. Nah, jadi saya ngamati, tapi saya ngeliat beberapa tempat itu mereka punya, Bang. Oh gitu ya? Ada, gila itu. Sebenarnya ada dua hal nih. Yang pertama gini, ya, ada produsen yang diuntungkan dari boikot. Oh ya, pasti. Okay. Jadi kalau misalnya nih Aqua lah taruh kata gitu ya, itu diboikot, karena Danone segala macam. Iya. Maka kemudian kita melihat sebenarnya fenomena Le Mineral itu bisa mengambil keuntungan dari boikot tersebut. Tapi Le Mineral kena boikot juga, Bang. Kena boikot juga? Kena juga. Oh gitu. Makanya langka kan? Oh, bukan Le Mineral itu aduh? Enggak, kena juga, makanya langka barangnya. Oke. Kita tidak tahu bagaimana Le Mineral ini ke atasnya seperti apa, kita nggak ngerti ya. Iya. Kita lihat tuh, kalau ini bagus, paling Le Mineral bisa naik nih. Nah, jadi yang naik itu RO. Air RO. Atau mungkin yang lokal Amanah kali ya? Amanah. Mestinya loh Amanah. Mestinya Amanah kan ngambil posisi di situ. Betul. Cuman kan packagingnya kan. Kalau Le Mineral ini kan packagingnya enak banget ya, portable ya. Nah, saya sih punya keyakinan lama-kelamaan orang akan memilih model air mineral yang galon, kayaknya model kayak gitu. Saya lihat di jalan kemarin itu juga masih di toko Madura nih. Ada packagingnya persis dengan Le Mineral. Pakai kayak gitu. Tapi saya tulus apa mereknya itu loh. Oh, gitu ya. Berarti ada yang lain. Tapi belum nyebar nih. Saya belum tahu. Tapi di toko Madura saya lihat ada itu. Ya. Nah, kalau 1.200 sih gampang untuk berinovasi ya. Nah, itu. Jadi 1.200 itu rata-rata per warung berapa itu? Nah, jadi gini. Jadi selama ini kita pernah ya, karena ada beberapa pelanggan ya, Bang ya. Ada pelanggan, kita tanyakan sama mereka. Jadi omset mereka itu berkisar antara per hari itu 3 bahkan sampai ada yang 20 juta. Per hari. Ya, jadi dari klien-klien kita nih yang sebelumnya datang itu berkisar antara 3 juta sampai 20 juta per hari. Nah, jadi makanya tadi kalau Bang bilang tadi 1.200, harusnya kalau mereka kompak nih, ya mestinya ada itu bargaining posisi ya mestinya. Ya, apalagi kalau seandainya kita rata-ratain aja 5 juta. Kalau kita ambil yang terkecil aja deh, 3 juta deh. 3 juta kali 1.200. Kali 1.200 berarti 3.600 ya? 36. Oh, 36. Ya, 3.600 ya. 3.600. Oh iya, omsetnya ya? Ya. Berarti 1.200 kali 3 juta. Oh, 3 juta ini berarti berapa tuh, Bang? 3 kali 12, 36. Tambah 02, tambah 03. 3 miliar 600 juta ya? Oh ya, 3,6 miliar? Iya. Wih, Bang. Sebulan ya? Coba Bang kali. Sehari ya? Iya, 3 juta. Sudah. 10 juta kali ya? 3 juta. 3 juta dikali 1.200. 1.200. 3 juta. 3 miliar, 3,6 miliar. 3,6 miliar, Bang. Sehari, Bang. Kalikan 30. Kita ngitung duit orang. Enggak apa-apa lah. Ini teman-teman, berapa? 3,6 miliar kali 30 berarti 90 miliar, Bang. Iya. Ya, berarti hampir 100 miliar hanya untuk teman-teman Madura Mart. Nah, ini kan berarti raksasa baru. Ini baru kita bicara Jogja loh, Bang. Kita belum bicara Jawa Tengah, belum bicara Jawa Timur, belum bicara Jakarta, belum bicara Bali, belum bicara Lombok. Mereka katanya sudah nyebar nih, Jawa Bali ini. Tidak terasa 108 miliar. 108 miliar 1 bulan. Itu terserap atau itu menjadi omsetnya jejaring 1.200 toko Madura di Jogja. Andai kata ya pelaku retail tradisional, ya, entah itu yang ada di Sembada Mart, atau yang di mana-mana itu juga melakukan hal yang sama, ya, pasti kekuatannya akan begitu dahsyat melawan kapitalisme. Ya, contohnya gini, Bang, kita gini ya. Kenapa ini kita sederhanakan? Ya. Biasanya ada toko jejaring berdiri nih, Bang, satu ya. Omsetnya rata-rata 20 juta. 20 juta. Oke.
Kemudian kan ini karakternya toko Maduro ini keren mereka tuh. Kalau toko lokal seperti tadi kemarin kan, kalau ada toko jejaring mereka takut nih. Malah harusnya menyingkir nih kalau bisa. Kalau bisa jangan deket-deket. Kalau mereka enggak, deketin. Tempel di sebelah sininya. Saya di dekat rumah saya tuh di Seturan itu dari Jalan Perumnas sampai bawah kayaknya ada berapa toko tuh bang? Oh ya, yang di dekat rumah aja tuh udah ada dua. Saya lihat tuh berkeluarga kayaknya tuh ada 1, 2 ini orang berdekatan ini. Nah, di sini ada Indomaret nih. Nah, di sini ada mereka, ya kan? Di sini ada lagi 1. Nah, di sini ada lagi pojoknya 1. Gila. Nah, bayangin bang. Ukurannya berapa? Ukurannya 3x4, 3x6, 4x5 gitu ya. Nah, kalau omsetnya 20 juta per hari ini, kalau mereka bikin ini 4 toko, kalau 3 juta kali 4 kan udah 12 juta. Ya mungkin menggerusnya tidak langsung ke 12 juta ya, tapi mungkin akan tergerus ini kan. Betul. Benar nggak bang? Betul. Dan sekarang kehidupan malam di Jogja kan sudah semakin hidup. Makin hidup. Ya kan? Nah, karakter konsumen kan biasanya gitu. 1 kali belanja, 2 kali, 3 kan terus jadi keenakan. Ya udahlah kalau belanja di sini udah ngapain belanja ke yang di sini kan gitu. Apalagi kalau jam 9 malam, jam 10 malam, jam 12 malam mereka ada terus ya kan. Nah, tinggal kan PR mereka melengkapi barang sih kan gitu kan. Jadi mereka menjadikan satu ekosistem. Oke. Antara mitra grosir, kemudian toko retailnya sama pelanggan. Oke. Ini konsep sederhana sebenarnya, tapi memang sebenarnya tidak semua orang melakukan. Karena kita kalau bisnis, ya sudah kita bisnis, tidak terkait dengan apapun. Padahal kalau kita membangun ekosistem, itu secara jangka panjangnya bagus. Ya, makanya mudah-mudahan mereka melakukan ini, kita nggak tahu. Tapi saya curiga, karena waktu Le Mineral langka, di beberapa toko modern ada. Berarti kan kemitraan grosirannya kan pasti ada. Beberapa produk mereka pasti punya. Gitu. Dan kekuatan modalnya kan kelihatan tadi. Pasti. Berapa tadi? 3,6 miliar. 1 hari. Iya. Ya kan? Jadi mereka tinggal ngomong ke pabrik kan. Ini gua berani ngambil 2 kontainer gitu kan. Anggaplah 1 kontainer berapa isinya. Dia habiskan itu misalnya Le Mineral per toko 1.200 dikali anggaplah 10 habis. Berarti kan berapa? 12.000 kan? 12.000 loh ini. 12.000 saya yakin 1 kontainer lebih ini. Ya kan? Betul. Jadi mereka bisa melakukan bargaining proses. Dan seperti ini mereka jadi mudah grupnya. Untuk fundraising. Itu baru 1 loh bang, produk baru 1. Dan saya sangat jarang mereka belanja rokok. Tapi juga disupport jangan-jangan. Betul. Benar. Makanya tadi kata abang betul. Bisa jadi beberapa biaya-biaya yang biasanya di toko lain ada. Kalau toko kita misalnya ya toko-toko retail lokal, kalau belanja kan ke pasar dulu, ke grosiran. Ke grosiran anggaplah 5.000 transport. Kalau sekali 2 hari udah berapa gitu kan. Nah ini kan kalau disuplai kan mereka udah nggak perlu transport lagi. Betul. Nah, jadi semakin efisien mereka. Oke. Nah jadi kan 1 bang ya, kalau bang bilang tadi uniknya dia itu pasti ada pom bensin. Pom bensin depannya. Nah yang kedua, kalau pengamatan kita itu ini rokok bang. Ini bukan kita marketing rokok ya, tapi faktanya itu kalau setiap toko Madura tuh pasti rokok komplit banget. Oke. Rokoknya juga komplit banget dan minumannya juga komplit banget ya. Dan saya juga mengamati mulai beberapa yang di sekitar saya itu pelayanannya bagus bang. Pelayanannya bagus. Jadi cara komunikasinya bagus gitu ya. Kalau kita lihat ini orang Madura gimana, tapi pelayanannya mereka bagus. Jadi sangat luar biasa. Sudah sadar pelayanan mereka. Jadi saya kesana tuh sekali beberapa kali saya coba itu pelayanannya bagus. Nah ramah gitu ya mereka. Semua pada menerapkan ngambil sendiri atau dilayani? Nah itu tadi karena dia udah polanya sebenarnya ini udah satu hal saja yang tidak ada dalam syarat modern ya, cuma software aja. Kalau dari sisi pelayanan sudah ada, mereka orang mengambil swalayan, kecuali rokok tuh. Kalau rokok kan mereka di belakang kasir ya pasti diambilin sama mereka. Kan kita di toko modern juga sama. Kalau produk lain itu udah ngambil sendiri, swalayan, dan penataan mereka juga sudah bagus. Makanya tadi mereka selalu karakteristiknya pasti rak double sama N pasti ada. Nah di pinggir itu memang pakai rak kayu mereka rata-rata. Tapi beberapa toko sudah mulai juga pinggirnya pakai rak modern. Nah hanya 1 aja yang belum ada. Jadi hanya software saja. Kalau yang lain mereka sudah bagus banget. Pelayanan mereka juga oke, ramah gitu saya lihat. Kalau pakai software makin berkembang. Nah itu dia.
Nanti mudah-mudahan ada teman-teman uang hilang ya. komunitas Madura yang lihat podcast kita ya. Bisa pesan ke kita. Artinya bukan hanya kita beli putus ya. Kita memberikan pendampingan, pelatihan sampai bisa pemakaian, sampai kemudian kita dampingi ada problem-problem apa. Dan softwarenya itu bisa berjejaring ya. Jadi kalau seandainya komunitasnya yang pesan gitu ya, berjejaring ke semua lini itu udah kebaca semua. Betul. Jadi holdingnya di komunitas Alfa Madura ini kan yang membuat manajemen teratur nih. Itu kalau dilengkapi dengan software yang kompetitif, yang mensupport itu insya Allah itu luar biasa. Itu akan semakin mempercepat guritanya ini berkembang. Gitu. Jadi sudah berubah mindset ya. Biasanya orang Madura jual besi. Sekarang jual rokok. Sekarang masuk ke teras. Ya. Jadi itu keren banget ya. Mereka switching bisnisnya biasanya jual besi, kemudian lesehan, sate. Sekarang mereka masuk ke pasar yang luar biasa, retail nih. Jadi, dan menguasai loh nih. Dan menguasai ya. Menguasai pasar, betul. Menguasai pasar. Jadi mereka nggak perlu bikin yang gede-gede, tapi bikin titik-titik banyak. Betul. Jadi kalau kita ranking ya, preferensinya itu kita ranking mana yang lebih dulu, barangnya dilengkapin, atau peralatannya atau pelengkapnya, namanya? Dress up. Dress up-nya. Mereka memilih barangnya lengkap. Nah, itu nomor satu. Ya. Jadi peralatan itu nanti akan mengikuti. Karena yang konsumen itu kan begitu datang kan pengen dilayani kan. Tokonya bagus tapi nggak lengkap kan mengecewakan, ya kan? Mending barangnya lengkap, tokonya nggak bagus-bagus sama apa-apa. Nggak masalah. Tapi bukan 24 jam, ada bensinnya. Ya orang beli bensin masih beli rokok satu, beli bensin beli minuman satu. Yang saya lihat ini ada satu yang kurang kayaknya mereka itu ya. Saya nggak ngamatin ya, top up duit ya. Digital paymentnya kayaknya mereka belum PTOP seperti itu ya. Iya. Saya belum melihat ya, sampai beberapa tempat saya belum lihat sih. Kayak mungkin ada beberapa tapi tidak ada ininya ya, bannernya apa tuh nggak ada. Jadi tambahan layanan ya. Nah kalau itu ditambahin sama mereka tuh lebih dahsyat lagi. Bagus. Bukan 24 jam melayani digital payment, wah itu gila sekali. Karena juga begini, Toko Madura ini kalau saya lihat bukan walaupun secara ekosistem bergabung, tapi mereka ini punya semacam kekuasaan sendiri. Oke. Apa namanya? Otonomi. Ya. Saya pribadi nih. Saya pribadi. Daftar menjadi komunitas Toko Madura. Saya mempunyai wewenang untuk mengatur toko sendiri. Oke. Pembeliannya mungkin dari sana karena kita komunitas gitu. Jadi, kalau itu dari holdingnya, ayo ini ada lain baru, langsung dia. Tapi ada satu yang kita dengar karena kita punya karyawan orang Madura ya, Cakman ya. Cakman. Sebenarnya mereka kekuatan komunitas paguyubannya kuat bang. Sebenarnya ya, jadi asalkan terdaftar di paguyuban itu sampai diadvokasi. Nah, jadi yang nggak terdaftar, kalau terjadi apa-apa ya silakan sendiri. Kalau ada masalah ya sendiri. Tapi beberapa ya kayak yang lesehan, yang satu apa tuh mereka bagi itu di mana posisi lokasinya mereka tuh mereka komitmen itu. Dan mereka harus terdaftar di paguyubannya. Nanti kalau seandainya terjadi apa-apa pasti dilindungi oleh komunitas. Itu keren banget bang menurut saya. Keren. Jadi mereka sudah pada aspek ekonomi mereka oke, kemudian pada aspek advokasi juga mereka masuk di situ sehingga komunitas mereka jadi aman kan, secure ya. Jadi itu menurut saya itu yang harus dilakukan oleh para pelaku bisnis lokal yang lain sih menurut saya. Jadi sebenarnya begini, ini tugas pemerintah. Tugas pemerintah untuk melindungi ya kan, menyelenggarakan, memfasilitasi orang-orang yang bergerak dalam bisnis, kewirausahaan bisnis. Karena ini kan duit besar nih bang. Iya. Ini baru 108 miliar nih beredar hanya di komunitas Toko Madura. 108 miliar satu bulan loh. Dan itu sudah menghidupi, anggaplah 1.200 dikali 2 bang. Berarti anggaplah suami istri nih ya. Berarti ini 2.400. Dia punya anak 1. Nah berarti kali 3, 3.600 orang udah terhidupi di sini bang. Dan gila keren banget loh bang. Dan ini duit ini beredarnya di Jogja. Ya kan? Nah itu keren banget. Ada kesadaran di sini kan keren banget ya. Peredarannya bagus.
Oke Bang, itu kita baru bahas tentang salah satu kekuatan raksasa baru ya. Walaupun kalau Bang Sari bilang ini belum raksasa ya. Tapi raksasa dalam artian itu mereka punya apa? Kekuatan baru lah ya. Dalam aspek ini kemungkinan untuk menjadi raksasa beneran sangat terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Iya, karena tadi kan udah lengkap tuh. Ya. Ada advokasinya. Yes. Ya kan? Ya. Kemudian mereka jiwa pejuangnya ini bagus, luar biasa. Ya. Sistemnya dalam dengan karyawan ya. Jadi tidak rentan oleh bangkrut. Yes. Kan? Ceruk pasarnya bagus, dia mengambil 24 jam. Yes. Ya kan? Waduh, udah. Ini mereka tinggal bikin satu grosiran besar aja nih. Di sini. Saya rasa semua, mungkin di holdingnya mungkin sudah ada ya. Cuman mungkin beberapa produk ya. Nah, betul. Mungkin beberapa. Misalnya mereka menciptakan tisu sendiri, menciptakan produk air minuman sendiri. Ya. Jadi kayak sederhananya kayak mereka punya Indogrosnya sendiri gitu. Nah, kemudian kami menawarkan. Jangan lupa nih rekomendasinya nih. Rekomendasi. Software. Penting itu. Terserah mau software apa aja. Tapi kalau mau yang bagus di retail. Software kita lengkap online dan lengkap online ya. Dari sampai ke aplikasi loh Bang. Sampai ke aplikasi dan sampai terintegrasi dengan keuangan. Betul. Itu kalau mau itu lebih keren. Jadi pembukuan itu tidak pusing-pusing lembur setiap akhir bulan. Yes. Gitu. Jadi real time owner bisa melihat pergerakan bisnisnya, kan? Oke. Sampai laba-labanya ada hoki. Oke guys, teman-teman sahabat retail, ini inspirasi bagi teman-teman sahabat komunitas apa saja ini bisa menjadi inspirasi. Jadi tidak hanya Madura ya, mestinya yang lain juga bisa menjadi inspirasi. Perantauan ada di mana, orang Padang di Jogja, orang Jawa di Sumatera, orang Kalimantan dimanapun, mestinya ini bisa jadi salah satu inspirasi yang bisa dijadikan sebagai salah satu kekuatan ekonomi baru. Karena kita sudah terbukti pas Corona, bisnis yang bertahan itu salah satunya adalah retail yang berbasis produk harian, yang kedua apotek ya, farmasi ya. Nah ini sudah membuktikan betul bahwasanya bisnis ini memiliki ketahanan yang luar biasa. Terima kasih atas kunjungan Anda di sini. Ini masih banyak lagi, kita akan ngulik terus tentang retail ya sampai capek dan sampai teman-teman punya ada inspirasi banyak, wawasan lebih besar, lebih banyak di sini. Kita cukupkan di sini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bang Sarip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam NKRI.